Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ariski Aryaatmadja dengan NIM 0102 1282 Asal kampus Indralaya, mata kuliah Pancasila B Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan dengan eh, materi yaitu Pancasila sebagai dasar pemahaman ilmu. Pancasila sebagai dasar pemahaman ilmu. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dengan aktivitas ilmiah. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Konsep Pancasila sebagai dasar pemahaman ilmu. Yang pertama, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai sumber normatif bagi pengembangan iptek. Dan yang keempat, pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai ilmu dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik hadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Menggali pengetahuan. Ada tiga, yaitu yang pertama sumber politik, yang kedua sumber historis, dan yang terakhir sumber sosial. Baiklah, masuk ke sumber politik. Di sini ada contoh, yaitu Soekarno ketika menerima gelar doktor honoris causa di UGM pada tanggal 19 September 1951 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Contoh selanjutnya yaitu pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1962. Ia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula. Tapi kataku tadi, lebih daripada itu, lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar, dan yang dimaksud dengan perkataan dasar yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap menjadi suatu syarat mutlak. Dan contoh selanjutnya yaitu sambutan Soeharto pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat pada tanggal 18 September 1986 di Jakarta mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan kepada manusia dan kemanusiaan, harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan hanyalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Lanjut ke sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kata mencerdaskan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis ditemukan pada sikap penolakan masyarakat saat pengembangan iptek tidak sejalan dengan nilai keturunan dan kemanusiaan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia mengakibatkan ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, lemahnya daya saing Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju dalam ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh penyelenggara negara. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun salah perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.